Mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hanya satu ayat, tapi memiliki makna yang panjang sekali, yang dalam sekali, yang luas sekali. Kalau kita mau belajar lebih dalam dari ayat ini, saya coba membuatnya ke dalam 2 bagian. Next. Mari perhatikan, Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hidup ini kalau kita jalani sampai 50 tahun, lalu sampai 100 tahun, ada yang namanya tahun perak toh. Tahun perak itu 25, lalu tahun emas 50. Berarti di atas emas ada apa lagi ya? Kira-kira apa yang lebih tinggi dari emas? Mutiara kah? Tidak, mutiara sedikit di bawah harga ya. Sekarang kira-kira rata-rata emas itu harga berapa? Kira-kira berapa Ibu Ongin? Rp1.400.000 lebih per gram. Terima kasih. Berarti ibu-ibu yang sekarang kalau pakai emas 1 gram itu ada pakai uang 1.400.000 di jari, di telinga, di tangan. Luar biasa. Kita itu kalau melewati tahun-tahun sampai 50 tahun, itu benar-benar memiliki nilai yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang belum sampai di 50 tahun juga bilang, Tuhan biar tak sampai 70 tahun, biar 50 tahun saja dulu, nanti baru Tuhan tambah-tambah lagi. Karena Musa berdoa dan dia bilang, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80. Berarti saya coba membagi menjadi 2 bagian, 0 sampai 50 tahun masa emas, lalu kemudian 50 dan seterusnya, itu ada nilainya masing-masing. Nah, tuts berikut. Bapak Ibu perhatikan, 0 sampai 50 tahun menurut saya ya, kalau kita merayakannya berarti kita bilang kita sedang bertambah umur. Karena 50 sampai masa emas, 0 sampai 50 itu masa emas. Tapi kalau 51 dan seterusnya itu bukan tambah tapi kurang. Kenapa kurang? Kenapa kurang ya? Terus berikut. Karena perhatikan yang gambar di atas ya, kawan, saya belum sampai di bagian itu. Lagi mati. Supaya apa? Supaya hidup saya yang menanjak itu bukan hanya saya lupa bahwa saya ada di ketinggian, tapi Tuhan, saya sedang berjalan menurun. Dan waktu di perjalanan turunan ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya waktu berjalan naik, saya berjuang, bekerja keras supaya saya kuat, sanggup naik dalam kasih sayang Tuhan sampai di usia ini. Dan sekarang Tuhan, itulah kita kembali ke Mazmur 90 tadi. Ajarlah saya menghitung hari-hari hidup saya sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya di masa hidup saya yang sedang berjalan turun ini, saya memperoleh hati yang bijaksana. Karena itu bersyukurlah untuk hidup yang sedang Tuhan kasih. Dan tepuk tangan untuk semua yang sudah 50 tahun. Ayo tepuk tangan. Ayo yang 50 tahun boleh berdiri. Yang sudah 50 tahun berdiri. Dan surasa 50 tahun. Terima kasih. Ini kita punya Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang berjalan turun. Ya. Dan itu kasih karunia Tuhan yang besar. Silahkan, terima kasih, boleh duduk. Tapi untuk kita yang belum sampai di 50, jangan kamu pikir kamu selamat, Ibu Pendeta terus suruh kamu berdiri. Biar kamu terus berdiri juga tahu kenal, karena kami yang duduk toh. Jadi yang berdiri itu yang ketong tahu 50 ke atas, yang duduk itu belum sampai di 50. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, karena itu usia kita hari ini, umur yang Tuhan beri bagi kita hari ini,
kehidupan yang Tuhan beri bagi kita hari ini, berapapun yang sedang kita miliki, dua-duanya bernilai sama. Entah kita sedang naik atau kita sedang berjalan pelan-pelan turun, kualitasnya harus sama. Seperti apa? Next. Berikut tutsnya, menghitung hari-hari. Ini ada lagu Indonesia yang bagus sekali, karena saya cuma tahu nyanyi lagu Papua saja. Lagu Papua itu pakai ukulele. Kalau lagu Indonesia pakai musik-musik yang bagus nih. Jadi saya bilang lagu Indonesia. Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti kapankah ada. Coba kamu sambung. Jelang cerita. Itu lagu untuk orang-orang yang umur 50 ke atas belum tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, siapa yang sudah dan selalu menghitung hari-hari hidupnya? Karena kalau hitung jam sama saja. Tadi saya hitung-hitung, ini dong biasa bilang 24 jam. 24 jam tapi terasa sampai 20, yang ada di situ 12 balik ke 12 lagi. Coba lihat. 12 balik ke 12, terada jam 23, terada jam 21, terada di situ. Yang ada hanya 12 angka saja. Itu artinya 12 kali 2. Itu baru kita dapat 24. Di Mazmur pasal 7 itu ada satu ayat, di situ dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang mengajari hati nuraniku pada malam hari. Itu berarti waktu tidur juga itu waktu yang berharga, sehingga kita bukan hanya bersyukur waktu kita punya mata tak buka lebar-lebar kerja, tapi waktu kita tidur juga kita bersyukur. Karena itulah kita biasa diajar, pace jangan kau langsung main tidur saja sleep begitu kan kau capek jadi, tapi kau ingat berdoa sebab jangan sampai sebentar kau tidur langsung kau lewat begini kau setengah berdoa apa-apa lagi. Artinya bahwa di 24 jam itu kita diminta untuk mensyukurinya dengan cara mengingat-ingat kebaikan Tuhan, mengingat-ingat semua perbuatan Tuhan, mengingat-ingat semua pengalaman kita yang kita lewati. Karena itu waktu ini penting sekali. Waktu tidur pun kita diberkati oleh Tuhan. Karena Mazmur 127 itu bilang, Tuhan mengasihi orang-orang yang dicintainya. Pada waktu tidur sekalipun Tuhan kasih roti untuk mereka. Artinya bahwa saudara-saudara, hidup kita yang kita rayakan, yang kita nikmati di masa naik ke 50 atau sedang berjalan turun menuju ke masa akhir, itu harus memiliki kualitas yang sama. Yang kedua, menghitung hari hingga memperoleh hati yang bijak. Bijak itu juga berhubungan dengan hikmat. Sampai memperoleh hikmat. Hikmat punya hubungan dengan akal budi. Akal budi itu punya hubungan dengan pengertian-pengertian. Jadi, kalau kita menghitung hari-hari hidup kita, maka cara untuk menghitung hari-hari hidup kita itu kualitasnya itu tadi. Kualitas dalam pikiran kita, kualitas dalam cara kita bertindak, kualitas yang berhubungan dengan pola pikir kita, hikmat kita, karena sampai memperoleh hati yang bijak. Sehingga seringkali kita diajar atau dikasih nasihat, hey, kalau umur sudah tambah itu hati juga baik kan, punya pikiran itu baik kan. Jangan umur sudah tambah baru pikiran macam pernah tambah baik, tapi pikiran tambah turun begitu. Tambah turun dari yang baik ke yang terbaik, karena tidak punya hati yang bijak. Orang yang memiliki hati yang bijak akan semakin memperlihatkan hikmat di hidupnya. Karena itu yang saya maksudkan dengan kualitas tadi.
Entah kita yang belum sampai di pertengahan 50 atau mereka yang telah sedang berjalan menuju ke akhir dari 50 menuju ke 100 kalau Tuhan izinkan untuk hidup. Maka hikmat dan kebijaksanaan itu amat sangat penting. Dari jalan menuju dari 50 ke 100, itulah yang kita bilang ini pertanyaan dan kesiapan hati yang sangat penting. Sehingga Babongen dan kita semua, ini satu pertanyaan penginjilan yang bagus sekali. Yang tadi saya sudah tanya tuh. Biasanya dong tanya begini, kakak, kalau sebentar kakak mati, kakak siap kah? Namai untuk kakak ganteng ini supaya suara orang lain juga dengar. Belum siap ini, belum buat wasiat. Ini kakak umur berapa sekarang? 38. Kakak ini dia baru umur 38. Kakak nama siapa nih? Nama saya Risa. Oh, kakak Risa. Sebenarnya saya kenal dia. Kakak Risa dia baru umur 38 tahun. Terus dia bilang dia belum siap. Kenapa belum siap? Karena dia belum bikin surat wasiat. Icat kok bisa tulis surat wasiat cepat sekarang juga. Selain surat wasiat yang belum siap, kakak Bu, Om Dev, kakak Icat dia belum bikin surat wasiat, dia belum siap. Om Dev sudah siap kan? Belum siap juga Ibu. Oke, Om Dev belum siap. Kira-kira apa yang Om Dev belum siap, kenapa? Kalau kakak Icat dia belum bikin surat wasiat, ya dia belum siap. Belum berbuat banyak, belum berbuat baik banyak. Oh, belum berbuat baik banyak. Berarti sebentar nih Om Dev harus buat baik dari malam sampai pagi. Tante ada, oh ya tante ada, tante sudah ingat. Om Dev harus berbuat baik. Surat wasiat, perbuatan baik, yang kita membuat surat tubuh hidup berkualitas, sebab sebentar lagi kita mati. Kawan, Bapak Ibu, dan Tuhan saya, setiap jam dan detik itu kita harus syukuri. Dan bagus sekali untuk kakak Icat karena belum bikin surat wasiat. Saya sudah bikin surat wasiat juga dengan liturgi pemakaman. Jadi kalau yang mau isi puji-pujian waktu saya mati lapor duluan. Jangan pas saya liturgi sudah selesai, bagi kamu menyanyi setelah ketupat karena sudah close. Jadi kenapa? Karena kualitas hidup kita itu kita yang tentukan. Kualitas hidup itu kita tentukan, dan saya belajar dari dua hal: menghitung hari dengan kebijaksanaan. Bijaksana itu menuntun kita untuk sadar perbuatan baik seperti yang Om Dev mau buatkah, surat wasiat seperti yang Icat mau buatkah, atau bertobat dari kelakuan-kelakuan terbaik yang tiap hari kita buatkah, supaya nanti pendeta tanya begini, Isa belum siap. Kenapa belum siap? Karena saya belum kasih tahu 02. Itu salah itu salah. Karena saya belum damai dengan saya punya istri, atau saya belum damai dengan saya punya suami. Itu sederhananya seperti itu. Atau saya punya anak belum pulang-pulang karena saya pakai dia terus, atau karena harga emas naik mahal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kualitas hidup kita, entah kita sudah sampai di pertengahan 50 atau belum dan sedang menurun, mari kita pakai dengan hati yang bijak. Saya belajar dua hal yang menolong untuk menemukan hati yang bijak berikut. Yang pertama ini, Bapak Ibu lihat, kalau kita terhitung tempuh hari-hari hidup, Mazmur 90 ayat 4, Tuhan sendiri bilang sama Daud. Dia bilang begini, Raja Daud kasih tahu, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Aduh, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam.
Ya Tuhan Allah itu bilang 1000 tahun itu sama seperti kemarin saja. Jadi kasihanlah kita kalau umur kita belum sampai 50 terus tidak ada kualitas di dalamnya, maka sia-sia hidup kita. Karena itu pulang dari tempat ini, hadiah ulang tahunnya adalah kita membawa pulang kesadaran kita bahwa Tuhan, saya punya hari hidup harus berkualitas. Karena Tuhan Allah bilang, kau hidup sampai 1000 tahun juga, tapi 1000 tahun sama seperti hari kemarin saja. Cepat berlalunya. Nilainya bagi Tuhan itu sama. Sehingga kita perlu belajar menghargai hari-hari hidup. Next. Nah ini yang kedua, tuts yang berikut. Ini yang pertama. Yang berikut. Oke. Ini karena saya kerja mata kabur-kabur jadi satu, jadi dua jadi satu. Hati yang bijak. Hati yang bijak diperoleh melalui takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu kayak apa Takut akan Tuhan itu apakah kita rajin sembahyang kah di hari Minggu? Takut akan Tuhan itu apakah kita rajin kasih persepuluhan kah? Takut akan Tuhan itu apakah sebelum makan kita berdoa kah? Sebelum tidur kita berdoa kah? Tidak. Takut akan Tuhan itu menyadari bahwa hidup ini adalah Tuhan punya. Sehingga kalau sadar hidup ini Tuhan punya, umur berapapun yang saya punya kembali lagi ke kualitas. Saya tidak bicara di kualitas kerja, saya bicara di kualitas spiritualitas, kualitas iman. Karena kalau orang hidup takut akan Tuhan, mau ulang secara pribadi. Bagian ini akan menjadi motivasi, menjadi kekuatan, menjadi perenungan, menjadi hadiah ulang tahun yang Bapak Ongen kasih untuk kami. Selain souvenir yang sudah kami bawa dari tadi di depan itu, dan juga yang nanti sebentar dapat. Yang bagian ini menjadi berkat firman Tuhan. Silakan Bapak. Ya, Ibu Pendeta tadi kita lihat di gambar yang slide yang di 1 sampai 50 sampai seterusnya itu memang membuat ketakutan. Saya juga berdoa semoga Ibu Pendeta tidak tanya saya siap mati atau belum. Oh iya, kalau itu sekarang saya tanya. Jangan dulu, saya jawab yang itu dulu. Silakan. Ya, jadi pasti semua orang mungkin mau merayakan setiap saat ulang tahun. Di tahun ini saya pasti mau juga, Tuhan kalau bisa saya ada sampai tahun depan saya merayakan yang ke-57. Tapi mungkin lebih penting kalau dengan Tuhan saya mau hikmat itu berulang. Karena saya tidak bisa apa-apa kalau saya tidak punya hikmat. Amin. Dan kalau hikmat itu tidak berulang untuk saya, mungkin saya akan banyak hal buat di luar Tuhan. Dan saya tidak punya kemampuan apa-apa lagi kalau tidak ada hikmat. Karena saya tidak punya basic atau dasar sebagai seorang ekonomi, sebagai seorang teknik, sebagai seorang yang tahu banyak hal. Saya kan cuma lulusan sarjana. Jadi yang saya butuh Tuhan kalau bisa jangan hikmat lalu dari saya. Saya butuh itu berulang. Terima kasih. Itu hikmat. Dengan Tuhan. Itu dengan Tuhan. Baik, Bapak Ongen sebentar. Bapak Ibu semua, saya juga heran waktu pertama saya kenal Pak Ongen nih. Ini insinyur perikanan kan? Ya, insinyur perikanan ini bisa urus pesawat, minyak, barang-barang yang tidak ada hubungan dengan perikanan. Tapi hikmat luar biasa. Berarti apakah Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu juga bisa percaya bahwa jalan hidup yang sedang saudara jalani hari ini hanya akan mencapai satu keberhasilan. Dengan apa? Dengan apa? Coba suara besar. Suara lebih besar lagi. Hikmat dari siapa? Hikmat
Hari Tuhan. Mari kita bersyukur dan minta Tuhan. Saya belajar dari saya punya bos, dari saya punya teman, dari saya punya om, dari saya punya bapak yang dia bernama Onget. Lekenilah itu satu hal hikmah. Terima kasih Bapak Onget. Lanjut yang kedua. Yang kedua, yang hal berulang ya, untuk keluarga, sayang dan cinta, mungkin kebersamaan dan mendengar. Sayang, cinta, kebersamaan, mendengar. Ya. Kalau sayang dan cinta tuh kalau bisa berulang juga. Berulang juga. Terapa Bapak Onget kasih tangan ke sebelah juga ya, ada dekat di sini. Jadi cinta untuk istri, sayang untuk anak-anak. Iya. Kalau bisa sama setiap tahun. Sama selalu setiap hari. Setiap hari dan berulang. Berulang. Terima kasih. Kemudian yang Terima kasih. kebersamaan memang itu menjadi penting. Walaupun memang kita ada waktu untuk harus kerja yang terpisah, tapi kerinduan kebersamaan itu kalau bisa jangan juga ditinggalkan. Ya. Karena itu menjadi hal yang penting dalam keluarga. Kemudian mendengar, yang saya paling takut, saya tidak mau mendengar lagi. Akhirnya saya egois. Ya. Nah, makanya saya minta Tuhan kalau bisa, biarlah sifat mendengar terus ada pada saya dan itu berulang. Terima kasih. Jadi Bapak Onget, Fiona ada senyum-senyum di belakang nih. Fiona sudah pasti senang karena Bapak mau dengar Fiona. Pokoknya dengar apa saja Bapak. Siap. Karena itu yang Bapak mau diulang. Dan apakah Bapak juga mau didengar? Harus. Oke, yang Karena tadi itu berharap yang ya, ini harus karena sama-sama, Ya. harus sama-sama harus seimbang. seimbang. Jadi Bapak bukan Bapak saja yang mendengar, tapi Mama Nona, Semua. Vio, Kak Adil, semua juga harus dengan Bapak. Jadi harus seimbang ya. Jadi Siap. Fiona pun senyum yang tadi lebar jadi seperti sedikit mulai tarik lurus. Iya, mendengar. Cinta, mendengar, kebersamaan. Itu yang ingin Bapak Onget ulang. Dan saya pikir tentang kebersamaan itu hari ini ada ya. Hari ini ada. Kita semua keluarga yang datang hari ini, bolehkah kita bilang bahwa kita menjadi bukti dari kerinduan Pak Onget untuk kebersamaan ini? Karena saya percaya bukan hanya momen ulang tahun ini, tapi di setiap kesempatan kebersamaan itu Pak Onget selalu kerjakan. Terima kasih Bapak untuk selalu membangun tali kebersamaan untuk keluarga, anak, cucu, keponakan, semua yang Bapak Onget kerjakan pribadi. Yang saya perlu ulang juga dalam hubungan dengan pribadi, mengasihi dan bermanfaat. Karena tadi di usia 50 itu semakin menurun, takutnya kita tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, pasti kita tidak bisa punya komunitas lagi. Kalau tidak bisa bermanfaat, pasti semua orang jauh dari kita. Tidak bermanfaat, kadang-kadang kita di rumah juga tapi diabaikan karena kita tidak penting lagi. Ya. Tapi kalau kita semakin tua, fisik memang menurun, tapi kualitas masih oke, pikiran masih oke, semangat, dan masih orang butuhkan. Mungkin itu yang saya mau itu diulang lagi. Terus bermanfaat. Ya. Dan mengasihi, ya mengasihi itu adalah hal yang paling penting bagi kami orang beragama ya. Mau siapapun dia, tapi dia memberi itu mungkin bagian yang terbaik, dan jangan sampai itu hilang juga dari saya dan keluarga. Jadi saya mau itu juga mengasihi itu berulang. Mengasihi tetap berulang, bermanfaat tetap berulang. Ya. Jadi perjalanan yang menuju ke atas itu sudah sampai di puncak, dan Tuhan memberi kesempatan berjalan pelan-pelan ke sana, dan untuk ke sana itu bermanfaat. Kita semua pasti senang bermanfaat ya. Kalau tidak bermanfaat pasti dan sudah kontra perlu lagi. Jadi bermanfaat itu kita tetap berguna.
di mana saja kita ada, kita bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Onge, pasti selalu. Terima kasih Bu Pendeta. Dan kita semua yang hari ini datang, kiranya kita juga meminta Tuhan ajar kita untuk menghitung hari-hari hidup kita sampai kita memperoleh hati yang bijaksana. Amin.